Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Siti Rosida Husnati dari MTSN 4 Sleman. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Apakah teks laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan merupakan sebuah teks atau tulisan yang dihasilkan berdasarkan penelitian atau percobaan yang bertujuan untuk menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan dibuat saat kita melakukan praktikum atau eksperimen dalam pelajaran fisika, biologi, atau keterampilan. Lalu, apakah ciri-ciri teks laporan percobaan? Ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama adalah objektif, dua, berupa fakta, yang ketiga, lengkap. Mari kita uraikan satu persatu. Ciri yang pertama adalah objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis atau dugaan awal, sampaikan apa adanya, sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Contoh, menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Diduga buah jeruk mempunyai vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ciri yang kedua adalah berupa fakta, yaitu sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Dalam penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Coba bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Kalimat pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat tersebut bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan. Dalam kalimat tersebut menggunakan kata sekitar. Kita lihat kalimat yang kedua. Terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Kalimat tersebut berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Dalam kalimat tersebut menggunakan kata kunci dalam setiap. Kemudian ciri yang ketiga adalah lengkap, yaitu dapat dipahami secara utuh dan bermanfaat bagi pembaca. Informasi yang disampaikan dalam teks laporan percobaan ditulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai bukti. Ketiga, dokumentasi. Keempat, sebagai pemecahan masalah. Dan yang kelima, sebagai pertanggungjawaban. Mari kita lihat uraiannya.
Fungsi teks laporan percobaan yang pertama yaitu sebagai sumber informasi. Teks laporan percobaan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk menemukan berbagai macam informasi. Contoh, seberapa banyak kandungan vitamin C pada buah-buahan? Setelah mengetahui kandungan vitamin C pada buah jambu, jeruk, dan stroberi, kita dapat menentukan buah apa yang akan kita pilih untuk dikonsumsi. Fungsi yang kedua sebagai bukti. Dengan menulis teks laporan percobaan, membuktikan bahwa kita telah benar-benar melakukan suatu percobaan, baik yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Fungsi teks laporan percobaan yang ketiga, yaitu sebagai dokumentasi. Setelah kita melakukan suatu percobaan, kemudian kita akan menulis laporannya. Tentu kita tidak ingin teks laporan percobaan yang telah kita tulis hilang. Maka kita akan menyimpan teks laporan percobaan tersebut, yaitu dengan mendokumentasikannya. Yang berikutnya, fungsi teks laporan percobaan keempat, yaitu sebagai pemecahan masalah. Dalam keseharian, kita suka jajan bakso atau jenis makanan lain yang mungkin mengandung boraks, formalin, dan zat warna berbahaya. Agar kita tidak merasa was-was saat makan, kita perlu menguji jajanan tersebut. Apakah ada kandungan boraks, formalin, dan zat warna berbahaya dalam makanan yang biasa dikonsumsi, sehingga dapat menghindari bahayanya. Fungsi yang kelima adalah sebagai pertanggungjawaban. Saat kita mendapat tugas dari guru untuk melakukan suatu percobaan, kita akan menulis teks laporan percobaan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan, agar mudah diketahui tugas yang sudah kita laksanakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan ataukah belum. Demikian tadi materi yang kita pelajari hari ini, yang terdiri dari pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan fungsi teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas struktur teks laporan percobaan, contoh teks laporan percobaan, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.